Selamat pagi, happy banget bisa join lagi sama teman-teman. Kacau, kalian keren banget. Aku salut sih. Tenaga aku full banget nih hari ini, jujur. Lagi full banget hari Minggu. After olahraga, ya sih. Cuman tadi udah kerekam kafe. Siapa ya kafe? Mas Asari ini agak kacau ya, kafe. V aja. Thank you Mas Asari. Padahal tadi mau gimmick dulu, nggak ada yang record. Thank you. Teman-teman 19 orang, ih kacau. Parah, keren banget. Aku kira ini. Kan kalian sibuk. Bentar. Saya screen dulu ya. Guys, lanjutin gimmicknya. Nggak jadi, orang udah dibilang udah. Aku belum share screen ya. Buru-buru share. Udah share screen belum sih? Biar bisa ditinggal recordnya Mas Asari. Kan bisa dipotong. Nggak jadi. Nggak jadi. Aku tidak mau ngegimmick ke teman-teman 20 orang yang wow. 16 sih. Oh, catatannya hilang guys. Oh, ini di depan mata. Selamat siang lagi deh, ulang. Selamat siang untuk 21% di sini. Hari ini kita bakal ngapain? Bakal bahas teolitin yang ketiga. Nah, sebenarnya harusnya jadwalnya kan minggu depan, tapi kayak ya udahlah kita gabut aja kan nyicipin soal bahasa Inggris. Kok bahasa Inggris? Bahasa Indonesia gitu. Ya udah kayak gabut aja. Nah, karena emang posisi di sini gabut aja nyicipin doang. Mungkin pertanyaan pertama adalah apakah teman-teman ikut TO? Apakah teman-teman ikut TO 3? Udah TO 3? Udah belum? Udah TO belum? Belum. Baru TO. Wih, oh baru TO 1. Saya minta kosongan gak ada di tracker. Oh iya, udah dicari ya? Bentar. Kalau minta kosongan, file kosongnya di mana ya? Sampai TO 2. Oke, aman sih sebenarnya. Kalian aman kah kalau bahas TO 3, TO yang belum kalian kerjain? Nanti aman soalnya saya mau TO-nya 30/30. Langsung nyalip semua ke atas. Ntar Kaneva bingung, ini kenapa orang-orang 30/30. Wah kacau nih Vea. Saya lagi. Aman, oke. Ntar. Nah, itu adalah soal TO. Kosong nggak ya? Coba tolong cek Cima, apakah itu kosong? Kalau aku nyalain kipas terdengar gak suaranya? Soalnya aku panas banget ini guys. Aman nggak? Suara kipasnya ganggu nggak? Ganggu pendengaran nggak? Kalau ganggu, tolong bilang. Kebuka aman. Kebuka aman. Kebuka dan aman. Oke, thank you. Oke, hari ini kita bahas TO. TO 3. Nah, apa yang bakal dibahas? Sebenarnya sih kita bahas sebagian ya. Berarti bahas dari soal aku belum belum opening, tapi Litin kagak pernah opening. Nggak apa deh. Ini ada berapa ya? Nih, kemungkinan tuh cuman 3 teks aja sih, 3 teks 4 teks yang dibahas. Gak bakal banyak. Nah, karena teman-teman di sini belum, jadi akan semakin seru karena belum pernah ngerjain gitu kan, dan gak tahu ini bakal bahas apa, gimana soalnya, cara kerjainnya gimana. Itu yang bikin happy karena belum belum pernah gitu. Kalau udah pernah kan kayak ya udahlah ya gitu, udah tahu. Nah, karena kayak gitu, jadi boleh gak kalau untuk nyicip-nyicip soal kali ini yang jawab tuh full temen-temen, dan tiap teks kayak biasanya, tiap teks satu orang. Dikit sih, cuman itu 1 sampai 4 doang gitu. Tapi kita opening dulu deh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk yang sudah sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DWU Litin
yang seperti biasanya yapping doang isinya, nggak ada hal-hal serunya sebenarnya, tapi jadi seru karena kita ngobrolinnya bareng-bareng, itu sih yang bikin seru. Ngomongin bareng-bareng hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting, tapi karena dibahas terus jadinya bikin skor kita nggak nyambung lagi. Pengen ngomong apa tadi? Ya itu, pokoknya jadi melambung dah 30/30. Selamat belum makan. Makan dong nih Fernor. Anyway guys, TO 1 dan 2 ada nggak yang nyentuh sampai 28 betulnya? Ada gak? Aku penasaran, ada gak yang sampai 28? Guys. Ada lagi nggak guys yang sampai betul 28? Ada dong, ada dong, ada dong. Pamerin dong. Masa 28 masih gak mau pamer? Kacau sih, 28 gak mau pamer mah. Aduh, sangat litotes ya. Litotes gak sih? Kok saya lupa? Enggak. Iya, sangat litotes. Cuman 28 gitu. Izin. Nah, dihapus. Oh enggak. Asik. Ya, satu nih, baru satu ya. Belum TO. Baru satu ya. Padahal padahal nyentuh angka 28 maka kayalah 28 gitu kan. Ya nggak sih, mood cuman 28 gitu kan. Iyalah, aku mah litin cuman 28 betulnya gitu. Masih ada 30, dua lagi masih salah. Coba aja kalau aku serius bisa 30 gitu. Ini kemarin bercanda aja ngerjainnya. Waduh, terus sih. Jujur seru. Iya lagi cuma segitu izin, ya kan? Contoh litotes. Cuman 28. Sorry, cuman 28. Ah, itu aku. Oke, lanjut. Apakah di sini ada yang mau coba cicipin teks nomor 1 sampai 4 ini, satu teks pertama ini? Ini adalah teks yang semuanya ada di teks. Semua jawabannya ada di teks, ingat aku. Semua jawabannya ada di teks, segampang itu teks ini. Jadi ini teks opening, kebayang gak sih ketika ngerasain TO openingnya gampang? Kayak ya udah, ya udah aja. Yang ngerasain gak sih? Gak ada. Ada nih. Wah, selalu dimulai dengan eh lupa saya namanya. Fiska. Belum TO, dua tiga orang berarti belum TO. Hai, Halo, belum TO. Hai Fiska. 4 orang belum TO. Belum ngobrol sih. Kenapa belum TO? Wait. Lupa, suaranya aku mute. Bentar. udah. Hai Fiska. Oke, aku mau menjawab nomor satu dulu nih. Eh, Nomor satu ini dia dibilang apa fungsi utama dari zat indikator asam basa seperti yang dijelaskan dalam teks. Ini tuh ada di paragraf 1, tadi aku baca. Paragraf 1 yang awal-awal banget. Di sini bilang untuk mengidentifikasi sifat suatu larutan secara visual. Nah, jawaban aku itu yang C1, nomor 1. salah. Karena, C ya. Kenapa tuh? karena untuk memberikan perubahan warna sebagai penanda visual sifat asam atau basa suatu larutan. Nah, aku nih merasa ini tuh kalimatnya ekuivalen gitu sama yang atas ini, yang tadi gitu. Oke. Among pH larutan. Mana terkena larutan bersifat asam. Berikan reaksi kimia. Hmm. Oke. Mana aja sih? Next deh nomor 2. Oke, oke. Nomor 2 ya, jika ekstrak bunga telang dan ekstrak kunyit dicampurkan dalam larutan cuka, perubahan warna apa yang paling mungkin terjadi? Eh, di sini cuka itu kan asam ya, dia itu sama dengan air jeruk. Nah, kalau misalkan
apa yang terjadi tuh pasti ungu kemerahan sama kuning cerah. Ada nggak ya? Kuning cerah. Ah, ada. Berarti aku yang C, nomor 2. Ada di sini ya guys. Tadi apa sih? Suka. Ini ya? Tuh. Oke. Terus berdasarkan hasil eksperimen pada tabel, larutan manakah yang bersifat basah? Hmm. Eh, air sabun jawabannya. Apa tuh? Karena di sini disebutin kalau misalkan sebenarnya ya oke disebutin karena kalau misalkan bunga telang yang berwarna biru eh jika di lautan basah berubah menjadi hijau kebiruan. Nah, ini kan hijau kebiruan si bunga telangnya nih. Berarti air Hmm. sabun tuh bersifat basah gitu. Oke. Terus Apakah yang seorang ininya perlu siswa dicek? ya, oh Apakah yang kunyitnya perlu dicek? aku belum lihat sejauh ini. Oh benar-benar. Iya ya perlu perlu perlu. Yang basah tuh berubah menjadi merah bata dalam lautan basah. Oke. Zat. Ya. Berarti jawabannya air sabun. Lanjut. Seorang siswa ingin membuat 500 ml larutan pembersih yang bersifat basah lemah dari sabun cair pekat. Aduh, ada hitung-hitungan. Oke, oke. Ia mencampurkan 50 ml sabun cair dengan air hingga volumenya mencapai 500 ml. Berapakah persen konsentrasi larutan pembersih akhir yang ia buat? Aduh, izin. Nih, izin ya. Ntar. Asik sih. Kalau tahu asik sih. Asik sih. Kalau tahu keren sih. Pembahasan gini Aduh, diri. izin. Ini mah izin. Aku nggak bisa hitung-hitungan, 500 ml, kemudian basah lemah. Beli sabun cair pekat. Ini asik sih, jujur. Hmm. Kalau tahu keren, jujur kalau tahu keren. Bentar, 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 bentar. Aduh, aku mikir dulu ya. Bentar ya, teman-teman. Sebentar ya. Um, Bentar, aku nggak jago hitung-hitungan teman-teman. Maaf ya, bentar. Tapi aku tetap mencoba. Aku tetap mencoba. Bentar ya, teman-teman. Wait a minute. Santai aja ya nggak sih guys? Santai aja. Teman-teman yang lain yang mau jawab juga boleh. 50/500 kali Oh, 100 aku tahu, feel. aku tahu, aku tahu. Kayaknya 10% deh. Kayaknya 10% deh. Berikan caramu. Nah, Tolong jelaskan gini, itu gini. caramu. Iya benar, 50/500 dikali 100%. Iya, itu hasilnya 10%. Gitu. Dari mana tuh? 50-nya 50-nya yang ini kali 50 mili sabun cair. Iya, Terus 500-nya yang ini mana? Yang hasil kah atau gimana? volume totalnya. Oke, tolong jelaskan secara bahasa bayi. Ini aku sebenarnya pakai hitung volume, apa namanya? Konsentrasi tuh mol ya, kalau nggak salah. Mol nggak sih? Iya, aduh aku nebak aja sih, terus di komen juga bilang digituin gitu. Pakai konsep mall gitu. Terus aku nebak Oke, hasilnya ya ya 10% gitu. Kayak gitu, KPA. Aduh gugup. KHMR. Ya, mana santai santai. Baru dari tadi guys, enggak, baru mulai aman-aman. Ini kenapa udah nyampe nomor 4? Emang yang jawab Fiska, cepet banget emang jawaban dia. Oke, aduh gugup. Santai aja sebenarnya. Hmm, sebenarnya di jawaban ini aku nggak salah ya, tapi aku lupa cara ngitungnya gimana. Kita coba. Tapi
sebelum dicoba, teman-teman sebenarnya bisa jawab nggak? Udah paham belum? Kalau udah paham kita next. Tapi kalau ada yang masih ngerasa belum sih, ini perlu coba kita ulik dulu sih. Gimana? Jujur aja, jangan kayak biar panjang siklusnya. Jadi ulik aman, masih banyak kita soal-soalnya. Gimana? Udah paham kah? Udah aman kah? Atau masih ada yang bingung? Ulik aja. Menarik. Kita coba ya. Yang sudah lupa ini kita coba ulang mengingat lagi. Nih, kita coba. Seseorang siswa ingin membuat 500 ml larutan pembersih yang bersifat basa lemah pH 9 dari sabun cair pekat. Ia mencampurkan 50 ml sabun cair dengan air hingga volumenya mencapai 500 ml. Berapa persen konsentrasi larutan pembersih akhir yang ia buat? Konsentrasi larutan pembersih akhir. Oke, misalnya kita nggak ngerti ya, gimana caranya gitu. Kita coba baca teks. Ada nggak ya hitung-hitungan kayak gini? Nggak ada lagi. Oke, ngide aja deh. Ini cara yang ini bener ya. Tapi kita coba ngide karena kalian ngerti ngide kan. Jadi kayak nggak ada rumus yang ngide doang. Gimana cara mindahinnya? Nih gini. Oke. Jadi tunggu. Ini ya, sorry. Jadi dia itu kan mau bikin 500 ml air. Tapi dari berapa? Campurannya tuh berapa? 500 ml air itu campurannya berapa? 50 kan? Jadi mana botol ya? Nih. Jadi dia mau bikin cairan pembersihnya tuh segini. Tapi dia tuh mau 2 campuran. Mau air biasa sama sabun cair. Nah, dia masukin sabun cairnya tuh 50 yang akan menjadi total 500. Pertanyaannya adalah berapa persen konsentrasi larutan pembersih akhir? Larutan pembersih akhir. Ini harus di-highlight. Larutan pembersih akhir. Jadinya kita bisa masukin kacau nih. Karena dia minta larutan pembersih akhir, berarti penyebutnya itu adalah total dari cairan yang ada. Makanya campuran dibagi, nggak ada pembagian sih di sini. Ini per ya guys, kalau garis miring itu per. Dibagi 500. 500 dari mana? Dari total. Gitu. Persentase itu kalau di PU yang aku inget pakai bahasaku ya, bahasa santaiku, bahasa bayi, bahasa aku sendiri. Aku selalu pikir pokoknya kalau ditanyain persentase sesuatu, berarti sesuatu yang dicari itu dibagi sama modal awal. Itu kalau bukan modal sih. Ya memodal kalau itu keuntungan. Misal persentase keuntungan, berarti kan keuntungan dibagi sama modalnya dikali 100 gitu. Modal apa pendapatan ya? Kok jadi lupa saya? Nah, makanya di sini jadinya 50 karena yang dicari ini kan. Enggak sih, yang dicari konsentrasi pembersih akhir. Sorry. Yang dicari ini gimana sih? Tunggu. Kok nggak blank? Ia mencampurkan 50 ml sabun cair dengan air hingga volumenya mencapai 500 ml. Oke, berapa persen konsentrasi larutan pembersih akhir yang dia buat? Berarti yang ditanyain ini persen dari 500 ml. Acuan. Bentar nge-lag. Ayo loh. Kacau nih. Ini soal susah nih. Kok saya jadi nge-lag? Ayo loh. Guys, ini coba cara aku ya. Kalau kalian gak ngerti, boleh yang ngerti naik. Nah, aku pikir karena ini nyarinya konsentrasi larutan secara keseluruhan, kalau sepemahamanku secara keseluruhan, makanya dia 50 per 500 gitu. 50 dari mana? 50-nya dari sabun cairnya, 500-nya dari totalnya gitu. Dikali sama apa? Dikali sama 100. Kenapa 100%, Faye? Ya karena persentase gitu, makanya 100%. Kalau kita nyari persentase keuntungan kan dikali juga 100%. Tinggal dihitung deh. Nih kalau mau hitungan gampang ya udah, mana sih sama dengan salah. Kalau mau hitungan gampang berarti ini 100 aja sih, nggak usah pakai persennya.
Kalau mau hitungan gampang berarti 500 100 dibagi 500. Penyebutnya tukeran. Jadinya 1/5, 50 kali 1 bagi 5, 10. Apakah betul 10 jawabannya? Kita lihat pembahasan. Yes, betul. Oke. Itu jawabannya, guys. Gak ada yang komen. Emang kalau di sini agak full ya. Oke. Nih, kita coba lihat pembahasannya ya. Kalau di pembahasannya itu, ini soal hitungan konsentrasi persen volume. Rumusnya gampang banget. Konsentrasi, persenan konsentrasi itu sama dengan volume zat terlarut dibagi volume total larutan dikali 100. Nah, ini guys. Ternyata ini rumusnya. Jadi volume zat terlarut, zat yang terlarut dibagi sama total larutannya dikali 100. Gitu. Jadi kalau kita nyari persentase, rumus yang perlu kita ingat. Siapa tahu ketemu di soal ujian di UI ketika udah jadi mahasiswa. Jadi persen konsentrase, kok besar? Konsentrasi. Mana persen? Itu sama dengan volume zat terlarut, V volume ya, dibagi sama volume total larutan. Intinya sih totalnya di bawah. Dikali 100. Kok sama dengan? Agak kelihatan cuy. Minggu siang. Kalian ngerasa gak sih kayak Februari ini tuh kayak masa dimana banyak yang ngantuk? Weh, kagak bisa. Woi, ngantuk di jam berapapun. Nah, dikali 100. Jadi dibagi dulu dikali. Oh gitu. Mana sih? Maklum lah ya guys. Ternyata saya lupa tiba-tiba. Taruh mana ini? Sini deh. Tuh, ini jadi kalau nanyain konsentrasi larutan pembersih, nggak harus larutan pembersih sih, pokoknya larutan. Berarti kalau nyari konsentrasi persenan, itu volume zat terlarut dibagi volume total larutan dikali 100. Sama aja dengan logika tadi kalau kita nggak tahu rumusnya. Kayak gitu. Emang kacau ya kalau sama VH ini rumusnya terbulak-balik. Thank you, udah sih gitu aja. Fiska, thank you so much udah ngejawab 1 sampai nomor 4. Iya, thank you, Kak Maya. Kamu udah ngerjain soal ini, Kak Fis? Aku nggak pernah TO, belum pernah TO di alter maksudnya. Tapi pernah ngelihat soal ini? Nggak pernah. Baru first time. Kok bisa cepet banget jawabannya? Keren, 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 keren. Oke, congrats. Semoga Fiska lolos. Fiska, ini emang orangnya agak banyak ya yang di UI nggak sih kemarin nulisnya? Dia Iya, TO UI. Pak Amiti Ini. 900, Kak. Oh, pantesan ya guys, cepet banget nemu caranya gitu ya, menemu logikanya. Karena kalau di tin tuh kan kita nyari logika sendiri dong. Gimana caranya ya kalau nggak tahu rumus? Gitu. Keren banget, buset. Oke, thank you. Semoga lolos pilihan 1 SNBT tahun ini. Amin. Gak tahun ding. Ternyata dia hoax dan semua orang termakan hoaxnya. Oke, next. Siapa yang mau Oke. naik? Thank you, Fiska. Siapa yang mau naik lagi? Siang-siang kita lawan rasa ngantuk. Coba. Soalnya yang ngantuk saya. Ya, kacau. Orang-orang di sini adalah orang-orang yang sering banget ikut DWU. Aku soalnya setiap nonton DWU anomali lain, kalian join juga, asli kalian keren banget, kacau. Parah, keren banget. Siapa yang mau naik, guys? Oh, ini.
Viro. Kemarin aku dengar Viro. Viro jawab DWU Timun. Oke, ada kah? Nih, ini soal inci, satuan eksperimen. Ini evolusi paus. Terus ini, ya ini paus juga. Ini seru. Kalian tahu ini gak sih? Eh, pemburu paus. Satu wilayah yang memburu paus. Jadi emang di sana itu makannya makan paus gitu ikannya. Kalau di kita dilarang ya, di sana diperbolehkan. Ini tentang moneter. Yang mana yang mau dibahas sekarang? Nih. Hei, enggak ya, mulat sepepo-pepo. Acit mau jawab itu. Iya nih, kenapa mulat sol dulu? Jawab doang, gabut. Nih beneran kagak ada, ih. Kagak mau aku DWU kagak ada yang jawab mah. Ini mah kayak aku ngerjain aja kalau ditontonin dong. Gak mau, DWU gak dijawab mah. Gak seru. Nyambil ADP, PM mas buset, kacau Edward. Habis tidur 10 jam, jir, merasa bersalah makanya melacol. Oke, aman. Aku mau 9 sampai 12. Oke, next ke 9. Ayo, naik. Tidak ada sejarahnya litir DWU yang bahas saya. Pantesan di SWT gak ada. Keren, jir. Keren. Belajar mulu keren. Jadi menaik nggak, Aviro? FIRO. Asik. Izin turun duluan. Oke, thank you sudah join. Hai Vira. Oke. Nomor berapa tadi? 9 ya? Nih. Oke. Apa yang menjadi fokus utama pembahasan dalam teks tersebut? Aku jawabnya C. Karena Boleh ini nggak? di Boleh awal baca teksnya dulu nggak? Biar teman-teman yang lain juga tahu. ya udah. Sorry ya. Tadi di Fiska nggak aku minta tolong, di kamu minta tolong. Sorry ya. Nggak apa-apa. Evolusi paus dari mamalia darat menjadi raksasa laut adalah salah satu kisah transformasi paling menakjubkan dalam sejarah kehidupan. Bukti-bukti fosil menunjukkan bahwa nenek moyang paus modern adalah mamalia berkuku empat yang hidup di darat sekitar 50 juta tahun yang lalu. Para ilmuwan mengidentifikasi hubungan ini melalui analisis tulang pergelangan kaki fosil purba yang memiliki struktur unik yang dikenal sebagai astragalus dengan patrol ganda yang hanya ditemukan pada kelompok hewan darat Artiodactyla seperti Daniel dan Musa dan paus purba. Struktur tulang inilah yang menjadi jembatan evolusioner kunci antara mamalia darat dan paus. Salah satu fosil transisi terpenting adalah Pachycetus, makhluk seukuran serigala yang ditemukan di Pakistan. Meskipun kerangkanya jelas merupakan hewan darat, struktur tulang telinga bagian dalamnya sangat khas dan hanya dimiliki oleh paus. Tulang pendengaran yang padat ini memungkinkan Pachycetus untuk mendengar lebih baik di bawah air, mengindikasikan bahwa ia adalah hewan darat yang sering mencari makan di lingkungan perairan. Ini adalah bukti kuat dan dari tahap paling awal adaptasi menuju kehidupan akuatik. Tahap evolusi selanjutnya diwakili oleh Apuloccetus yang secara harfiah berarti paus berjalan. Fosil ini menunjukkan adaptasi yang lebih signifikan terhadap air. Kakinya lebih pendek dan berselaput di dayung, dan ia mampu berenang dengan menggerakkan tulang punggungnya secara vertikal mirip seperti lumba-lumba modern. Namun Ambulocetus masih memiliki kaki belakang yang kuat yang memungkinkannya bergerak di darat, meskipun mungkin dengan canggung. Keberadaan fosil-fosil transisi seperti Pachycetus dan Ambulocetus memberikan gambaran yang jelas dan meyakinkan seperti Pachycetus. Meyakinkan tentang bagaimana seleksi alam membentuk garis keturunan mamalia darat hingga akhirnya menjadi penghuni lautan sepenuhnya. 9.
apa yang menjadi fokus utama pembahasan dalam teks tersebut? Aku jawab C, karena dari awal sampai akhir itu teksnya isinya itu tentang nenek nenek moyang paus di mamalia darat itu tadi kan. Terus ada bukti fosilnya kayak Australopithecus, Pachycetus, Ambulocetus, terus perubahannya itu bertahap dari darat ke air. Terus tujuannya itu eh, bukan cuma cerita penemuan fosil tapi juga nunjukin bukti apa tuh namanya, ilmiah evolusi paus. Terus kenapa opsi lain soalnya karena yaitu eh kuda Nil itu cuma disebut sekilas buat contoh Artiodactyla doang sih, nggak dibahas secara lanjut. Terus B itu salah karena cuma satu bagian kecil teks doang, jadi kayaknya enggak juga. D, Oke. fokus teksnya itu bukan ke kronologi penemuannya, tapi ke bukti ilmiah evolusi pausnya itu. Terus E, salah juga karena nggak ada pembahasan tentang hal itu. Ini langsung kah? Oke. Kita cek kebenaran dulu apakah benar? Berapa itu? 9. Oke, betul. Congratulations. Next. Oke. Nomor 10, apa bukti fosil utama yang digunakan para ilmuwan untuk menghubungkan paus dengan mamalia darat berkuku seperti kuda Nil? Aku jawab D, karena di paragraf pertama itu jelas banget kan ada kata tur unik yang dikenal sebagai Astragalus tulang karton ganda yang hanya ditemukan pada Tiodactyla dan paus purba. Ini tuh di kunci penghubung paus sama mamalia darat berkuku tadi. Kenapa opsi lain salah? A itu karena bukan penggunaan mamalia berkuku tapi ke bukti adaptasi ke airnya doang. Terus B itu salah karena nunjukin pola makan bukan hubungan evolusi utama. C itu salah juga karena dia kan jelasin ke ciri Ambulocetus adaptasi airnya bukan bukti kekerabatannya itu gimana. Terus E juga salah karena jelasin ciri-ciri berenangnya bukan bukti asal usul daratnya gimana. Oke. Oke, keren. Next nggak nih? Kamu mau lanjut? Boleh. Oke. Silakan nomor 11. Apa fungsi adaptif dari struktur tulang telinga Pachycetus yang padat? Aku jawab B, karena buat memudahkan teksnya tuh bilang kalau tulang pendengaran yang padat memungkinkan Pachycetus untuk mendengar lebih baik di bawah air. Ini tuh secara langsung di teksnya udah dijelasin. Kenapa opsi lain salah? Karena A itu malah bilang kalau telinga itu nggak berfungsi buat bergerak, padahal berfungsi. Terus C itu juga salah karena nggak nggak dibahas di teksnya juga. Terus D itu kayaknya nggak relevan sih sama pendengaran si airnya tadi. Terus E, dia jelasinnya fungsi mulut bukan si fungsi telinganya. Udah. Gokil. Lanjut. Nomor 12. Berdasarkan perbandingan antara fosil Pachycetus dan Ambulocetus, perubahan adaptif apa yang paling signifikan dan dalam transisi dari darat ke air? Aku jawab D, karena Pachycetus itu masih jelas hewan darat. Terus sedangkan Ambulocetus itu kaki lebih pendek berselaput bisa berenang. Ini tuh perubahan paling besar dan nyata dalam transisi darat ke airnya tadi. Kenapa opsi lain salah? Karena gak dibahas yang nomor A. Terus yang B itu mamalia lianya nggak pernah punya insang, padahal ada insang kayaknya. C, Ambulocetus masih bisa bergerak di darat. Padahal yang bisa bergerak itu kan si Pachycetus ya, bukan Ambulocetusnya. Terus E salah karena nggak ada pembahasan di teksnya.
Oke. Good job, Viro. Kali ini kamu benar semua. Congratulations. Semoga kamu lolos pilihan 1 SNBT tahun ini ya. No, aku telat. No. Amin. Kacau. Thank you so much udah jawab. Thank you so much udah naik stage. Thank you. Happy banget sih ada Viro naik. Siapa lagi yang mau naik? No, aku telat. Siapa lagi yang mau naik? Pilih mau yang mana dan coba. Kalau kata aku mah ya, coba kalian naik ke soal yang ke teks yang kayaknya susah gitu. Justru karena susah jadi seru kan. Ini satu teks nih kelewat. Kebetulan di TO3 ini tuh kayak gak ada yang ini loh, gak ada yang gocek-gocek banget gitu. Saya mau 5 sampai 8. Gas. Silakan Cima. Ayo Cima. Apakah Cima bisa mempertahankan streak sampai 4 juga? Bang Cima. Halo Cima. Ya, halo. Apa suara saya terdengar? Terdengar jelas. Cima bukannya pernah naik ya? Kayaknya ini pertama kali ya saya naik. Iya. Saya agak gugup ya. Ya, jadi kita langsung saja nomor. Seru. Oke, silakan Cima, silakan Cima. Iya, ini pertama kali. Jadi ini kan teksnya agak panjang ya. Ini saya baca dari awal kah? Atau langsung Ya, boleh baca dari teksnya. langsung baca semua nih? Bagaimana para peneliti Finlandia? Gitu? Iya, betul. Oke, Di sini. saya baca ya. Eh, Bagaimana para peneliti Finlandia mengetahui bahwa mereka telah mencapai suhu 100 pk? Bagaimana wasit mengetahui bahwa Liping telah mengangkat barbel 230 kg? Bentar ya. Pastilah semuanya diketahui setelah dilakukan pengukuran. Jadi nilai besaran-besaran fisika hanya dapat diketahui setelah dilakukan pengukuran. Lalu apakah pengukuran itu? Apa yang kalian lakukan ketika melakukan pengukuran? Tentu kalian mengambil alat ukur yang sesuai. Kemudian kalian membandingkan nilai yang tertera pada alat ukur dengan besaran fisik benda, sorry. Inilah yang dinamakan pengukuran. Ketika angka 0 pada penggaris berimpit dengan ujung kiri buku dan angka 5,5 inci berimpit dengan ujung kanan buku, maka kita simpulkan lebar buku adalah 5,5 inci. Ketika beras ditempatkan di atas neraca dan neraca menunjukkan pembacaan 1,5 kg, maka kita simpulkan bahwa massa benda adalah 1,5 kg. Ketika jarum speedometer mobil menunjukkan angka 145 km per jam, maka kita simpulkan bahwa laju mobil saat itu adalah 145 km per jam. Guru meminta 3 siswa mengukur panjang meja. Siswa pertama melaporkan 1,5. 1,5. Siswa kedua melaporkan 150. Siswa ketiga melaporkan 1.500. Siapakah yang benar? Belum tahu, karena laporan 3 siswa ada informasi yang hilang, yaitu satuan yang digunakan. Kalau siswa pertama melaporkan 1,5 meter, siswa kedua melaporkan 150 cm, dan siswa ketiga melaporkan 1.500 mm, maka hasil pengukuran mereka bertiga persis sama. Dan orang lain yang tidak ikut mengukur akan memberi kesimpulan yang sama tentang panjang meja. Tampak bahwa satuan sangat penting dalam fisika. Hasil pengukuran tanpa satuan hanya membingungkan orang. Hasil pengukuran yang disertai satuan akan ditafsirkan sama oleh siapapun dan dimanapun. Jika kalian melakukan pengukuran besaran fisika,
kalian wajib menyertakan satuan yang sesuai. Ketika kaidah ilmiah belum dibangun, masyarakat sebenarnya telah melakukan pengukuran. Namun, satuan pengukuran yang mereka gunakan umumnya tidak baku. Mereka menggunakan satuan jengkal hasta depa yang bisa berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Panjang Panjang benda yang kalian ukur dengan jengkal tentu memberikan nilai yang berbeda jika diukur dengan jengkal guru. Untuk meja yang sama, mungkin kalian mendapatkan 10 jengkal, sedangkan guru hanya mendapat 8 jengkal. Hasil pengukuran dengan besaran tidak baku tidak dapat digunakan untuk komunikasi antar peneliti, tidak dapat digunakan dalam penelitian ilmiah, dan tidak dapat digunakan dalam pembangunan industri. Nilai pengukuran akan berguna jika dilakukan dalam satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang diterima secara umum dan terdefinisi dengan pasti nilainya. Contoh satuan baku untuk pengukuran panjang adalah meter, sentimeter, milimeter, kilometer, kaki, inci, mil, dan sebagainya. Semua orang di dunia memiliki penafsiran yang sama tentang panjang 1 meter, 1 milimeter, 1 inci, dan sebagainya. Apabila dilaporkan panjang benda adalah 1,4 meter, maka semua orang akan memiliki kesimpulan yang sama. Bentar ya, saya minum dulu. Bentar. Oke. Semoga Cima nggak kapok ikut DW Ulitin ya guys. Oh my god, 22% people ya. 22 orang. Oke. Udah, lanjut ya nomor 5. Waduh, Ya kan. bentar. Tab saya kepisah. Mana tadi? Oh iya, sudah nomor 5. Berdasarkan teks, mengapa hasil pengukuran tanpa satuan dapat menimbulkan kebingungan? Ini langsung saya jawab jawaban saya atau saya bacain semua nih opsinya, Kak Fea? Oke, kamu boleh jawab aja yang kamu mau, atau kamu boleh kayak A ini salah karena apa, B ini salah karena apa gitu. Langsung ke Eliminasi opsi. jawabanku aja kali ya, terus saya tunjukin di mana letak jawabannya di soal. Itu boleh? Boleh. Oke. Jadi nomor 5 ini jawaban saya yang C. Karena tunggu ulang tadi. Berdasarkan teks, mengapa hasil pengukuran tanpa satuan dapat menimbulkan kebingungan? Jawabanku yang C, karena tanpa satuan orang tidak dapat menafsirkan hasil pengukuran secara sama. Bisa kita lihat dari paragraf 1, 2, 3. Nah, ini mulai dari paragraf 3. Kalimat pertama, udah dimention, tampak bahwa satuan sangat penting dalam fisika. Hasil pengukuran tanpa satuan hanya membingungkan orang. Hasil pengukuran yang disertai satuan akan ditafsirkan sama oleh siapapun dan dimanapun. Terus, bentar ya. Ini juga. Ya, itu intinya udah jelas ya. Pokoknya tadi udah saya bacain kalau hasil pengukuran disertai satuan itu akan ditafsirkan sama oleh semua orang gitu. Jadi jawabannya yang C, nomor 5. Oke? Oke, Cima, apakah kamu open Iya. diskusi? Open diskusi. Boleh. Maksudnya gimana? Oke, maksudnya aku mau tanya beberapa pertanyaan, enggak sih satu aja. Aku mau tanya nih, Boleh. kalau jawabannya C, kalau misalnya yang D, karena satuan non baku seperti jangka sudah tidak digunakan, ini kan kita udah tahu nih di teks bahwa bukan itu alasannya kenapa ada satuan baku kan. Terus karena pengukuran harus dilakukan oleh para ahli juga enggak kan, bukan itu. Kita udah tahu tadi kalau itu ngebahas bahwa ada juga loh anak sekolah ngitung kan dia bukan para ahli gitu kan. Nah, kalau A Iya. sama B, kan yang A itu alat ukur yang digunakan tidak standar. Bukannya bener ya? Kan standar bakunya tadi alat ukur kan. Kalau dia pengukurannya tanpa satuan kan jadinya nggak sesuai standar nggak sih? Benar.
Kenapa Ya, jawabannya nggak A? kenapa jawabannya nggak yang A? Bentar ya, saya mikir dulu. Oke. Karena alat ukur yang digunakan tidak standar. Karena nilai yang Hah, gimana? Berdasarkan teks mengapa hasil pengukuran tanpa satuan karena alat ukur yang digunakan tidak standar. Bisa ulang pertanyaanmu tadi? Oke, pertanyaannya Kenapa? tadi kan alat ukur yang digunain tadi ada hitungannya kan, kayak kalau yang standar itu yang pokoknya ada ukurannya nih kayak gini, kalau kayak jengkal gitu kan dia nggak memenuhi standar gitu, makanya bisa disebut itu yang bikin kebingungan gitu nggak sih? Harusnya kan sama aja gitu, jadinya ditafsirkannya beda-beda karena dia nggak memenuhi standar. Jadi kenapa nggak Ya, yang A aja jawabannya? karena alat ukur yang digunakan tidak standar seperti yang kamu bilang tadi. Karena dia nggak standar, nggak apa tidak standar, maka orang-orang itu bisa menafsirkan ukuran itu berbeda-beda. Menurutku A sama B ini poinnya sama nggak sih? Iya, makanya tadi aku mau tanya itu dua-duanya, tapi aku tanya satu doang. Sama aja sih. Jadi itu jawabanku. Karena kenapa yang enggak yang A? Karena di sini aja dia bilang alat ukurnya itu nggak standar. Kalau nggak standar berarti orang itu bisa menafsirkan berbeda-beda gitu. Nggak pasti lah, Ya, nggak sama setiap ya orang. udah, jadinya dia bingung dong. Apanya? Sesuai sama pertanyaan dong, karena alat ukur yang nggak standar bikin orang yang nafsirinnya beda-beda, jadinya dia bingung. Benar dong, jawabannya harusnya A dong. Eh, tunggu ya. Oke. Teman-teman gak ada yang mau jawab nih. Jawabannya kayaknya semuanya ini ya. Jujur aku ini Cima masih first time guys. Kalian beneran gak ada yang mau nyautin. Asli nanti dia kapok loh. Ntar dia kira ini katanya join Dewe Ulitin gak apa-apa, join aja. Kok diserang? Parah banget. Kalian bener-bener gak ada yang ngebantuin. Yang buat kapok lu bang. Lo kok nggak buat kapok sih? Aku kalian kan temennya, kok kalian temennya, emang aku bukan ya? Nggak, bukan gitu, salah omong, salah bahasa maksudnya. Temen-temen juga nggak ngebantuin, berarti temen-temen juga bikin kapok. Semangat Cima, gimana Cima? Bentar, saya mikir dulu, saya bingung. Tunggu, ini Awan. kan saya mikir juga. Bentar ya, yang C ini udah gitu. Yang A ini kamu bilang yang apa? Hah? Kamu bilang kenapa nggak yang A gitu kan? Mm-mm. Nggak yang A aja. Ya kan kalau pengukuran tanpa satuan, alat ukur yang digunakan tidak standar. Berarti kalau tanpa satuan berarti alat yang digunakan tidak standar. Yang C lebih rinci nggak sih? Menarik. Coba deh, saya kayaknya bingung, sorry, maaf. Saya Enggak, nggak mau masuk lagi, nggak mau naik lagi saya. Saya jadi takut. Enggak, saya nggak mikir sejauh itu karena saya Cima, mikirnya saya analisis. Cima, jangan nangis, Iya, Cima, ih. saya tidak Karena nangis, saya cuma tadi nggak kepikiran kayak gitu, saya langsung oke, analisis teks gitu, sorry.
Oke, Cima Cima ini di Nah, DW itu Ulitin. bagus sih. Saya habis ini bakal nanya terus sih setiap Kak, ngerjain soal, ini kenapa yang ini ya, kenapa enggak ini ya, oke, gitu ya. itu bagus, itu bagus. Oke, nah jadi sebenarnya kalau di DW Ulitin itu kita tuh di sini bener-bener kayak harus, bukan harus tahu sih, apa ya, akan serunya, bukan akan seru sih. DW Ulitin tuh emang isinya ya menguji keyakinan diri sendiri, sebenarnya kamu emang yakin jawaban itu apa enggak gitu. Nah, Cima oke banget karena Cima Mhm. join, dan tadi kebetulan teks ini tuh jawabannya mirip. Makanya kebetulan banget pas Cima pilih ini jadi bisa aku tanya. Kalau teks yang lain tuh jawabannya kan emang jauh dan bertentangan sama teks banget kan. Jadi kayak kita semua udah tahu jawabannya bukan itu gitu. Nah, kalau yang ini kan mirip-mirip. Nah, makanya kalau awal-awal kita yakin dan ketika orang lain tanya itu menimbulkan keraguan, kita kan akhirnya akan Berarti sebenarnya mempertanyakan kan, kayak iya benar. kenapa kenapa nggak yang A ya, kenapa nggak yang B ya gitu. Nah sebenarnya Cima tuh bebas mau ngejawab apa aja, terserah Cima mau ngomong apa aja juga terserah, gak ada yang salah, serius. Dan nggak boleh minta maaf di sini tuh, nggak boleh minta maaf. Jadi kalau Cima kayak salah gitu, misal Mhm. contoh Cima jawab C terus salah, kayak ternyata jawabannya A, ya udah bilang aja, oh ternyata A, thank you udah kasih tahu, udah gitu aja, nggak perlu bilang, oh maaf ya salah, nggak boleh, kita tuh nggak boleh minta maaf. Wah, gak ada maaf untuk salah. Terus kalau nanti bingung, misal kayak mau ngomong terus bingung kata-katanya apa, bisa buka chat, kayak ada yang ngomong apa nih, coba dibaca kayak oh ini bener gak ya sama apa yang Cima pikirin gitu. Kalau ternyata beda, ya udah skip aja, berarti bukan itu yang pendapat Cima. Kayak gitu, udah tenang aja, santai santai aja, please santai aja. Oke, Iya, kita jadi coba nih. jawabanku Menurut salah Cima tuh kenapa bukan yang nggak B. A sama B? Menurut Cima, menurut keyakinan Cima, kenapa nggak A sama Menurut B? keyakinan saya, Nah, gimana? Oh, aku juga C, Cima, kata Edward. Ya, menurut keyakinan Cima aja, udah yaping aja, ngomong aja. Yang Cima rasa kayak, orang ini kok menurut keyakinan saya, gitu. Di paragraf 3 tadi, kalau ada satuan hasil pengukuran bisa sama, berarti kalau gak ada satuan, gak bisa sama. Kayaknya. Oke, good job, tapi Do. kan yang ditanya di sini karena alat ukur yang digunakan tidak standar. Eh, apakah oke, saya bisa bertanya kah? Boleh, coba. Apa yang kamu Di sini kayak saya iya, penasarin? jadi karena alat yang digunakan itu tidak standar, berarti ini saya penasaran saja ya tanya. Karena alat yang ukuran digunakan tidak standar, berarti nggak ada satuannya nggak sih? Kan nggak standar, Enggak juga. nggak nggak juga, nggak Bisa standar, jadi satuannya standar yang dia maksud itu misal hmm, kayak alat ukurnya patah misalnya. Nah, aku kasih clue. Cara biar kita tahu kenapa opsi A sama B salah. Coba baca aja lagi mhm, teksnya. Ini teksnya fokus kemana? Apakah dia fokus ke bahas alat ukur yang tidak standar? Karena kalau kita mikir, ya mmm, juga ya alat ukurnya kan emang gak standar. Atau yang B, ya juga ya kan nilai angka yang dilaporin siswa tadi beda-beda. Nah, jadi mikir kan, loh kok ada 3 jawabannya? Kayak bener semua gitu. Nah, Cima bisa baca lagi teksnya untuk pahamin sebenarnya teks ini itu mau bahas apa gitu, mau ngasih tahu apa. Atau Cima juga bisa ngomong gini, kayak tadi tadi ada yang nyimpulin nih, siapa ya tadi ada yang nyimpulin? Nih, itu sih, Dok, ngasih bukan. Tunggu. Tadi siapa yang nyimpulin ya? Lupa. Tadi ada yang nyimpulin deh di atas. Intinya tuh dia ngasih tahu kalau menurut dia mhm, yang C ini lebih detail daripada yang A sama B. Gitu, itu juga bisa, nggak apa-apa jadi landasan alasan. Misal Cima mau bilang mmm, karena si yang C Edward, ini lebih detail, karena tanpa satuan orang tidak dapat menafsirkan hasil pengukuran secara sama. Karena kan masalahnya nih, kita coba lihat lagi ya, masalah masalah yang mhm, terjadi tuh apa sih? Masalah yang terjadi adalah di sini kan ukurannya iya, tuh jadi beda-beda nih. Yang ini 5,5 inci ya hasilnya segini, satuannya sama dong, mhm, satuannya sama dong. Coba kalau dia nggak pakai satuan yang sama, mana tadi?
nih pakai jengkal, hasilnya jadi beda-beda gitu. Nah, sebenarnya yang dibahas ini kan ada sesuatu ya, yaitu satuan yang akhirnya tafsirannya beda-beda gitu. Nah, kita bisa jawab C, itu yang bikin kebingungan karena tafsiran beda-beda. Tadi Cima juga udah sempat bilang gini kan. Ada mana ya tulisannya? Nih, tampak bahwa satuan sangat penting dalam fisika, pengukuran tanpa satuan hanya membingungkan orang. Oke, tanpa satuan jadi ngebingungin orang. Kalau yang ini, karena alat ukur yang digunakan tidak standar. Apakah alat ukur tidak standar selalu satuan? Enggak kan? Ya udah, berarti bukan yang A. Yang B, karena nilai angka yang dilaporkan selalu berbeda-beda. Iya juga, tapi apa itu alasannya? Apa karena nilai angka yang dilaporin beda-beda makanya itu bikin bingung? Gimana kalau ternyata jengkal aku sama jengkal Cima sama? Sama. Apakah Oh, itu artinya kita sesuai standar? enggak juga. Gak juga kan? Makanya Hmm, ya udah, berarti iya jawabannya C, paham. dia lebih spesifik, lebih detail juga, lebih dijabarin juga gitu. Itu menurut Hmm. keyakinan aku cara ngejawabnya kayak gitu. Nah, makanya ada yang salah. Kalau Cima mau ngomong kayak barusan juga gak apa-apa. Pokoknya Cima yakin bilang gitu. Kalau Cima ngerasa yakin, say aja, bilang aja. Oke, Oke, aman ya? terima kasih. Ya, Oke. saya udah paham. Ini info aja Berarti nih, udah. ini info. Hmm. Ini info. Dari awal DW Ulitin itu selalu ada orang yang jawab salah. Selalu ada orang yang jawab salah. Awal kali yang salah kalau nggak salah Nesha deh, Nesha UGM. Inget banget aku, seinget aku Nesha ya. Habis itu nextnya ada lagi yang salah jawabnya. Tapi nggak kapok. Jadi kayak meskipun salah, ya udah nextnya jawab lagi gitu. Justru karena salah makanya di next nggak boleh salah. Bukan nggak boleh sih, di next kayak lu ngebantai gue nih, gue bantai balik gitu. Jadi harus ada mental itu kalau dilitin. Beda sama subtes lain yang kita perlu mikir kalau dilitin, yang penting argumennya kuat, alasannya kuat aja. Nextnya aku yang salah. Siapa? Oh iya, nextnya Viro yang salah. Kayak gitu. Jadi kalau ternyata Cima salah di nomor 5, aman ya, aman aja ya. C berarti salah gitu? Tuh, Oh, emang ada yang alasan bilang C kita salah? ngebedain ya. Enggak. Oke, Oke. jawabannya bener Cima. Congrats untuk jawaban pertamamu di DW Ulitin dan udah berani naik. Iya, Berani terima next nggak? kasih. Boleh deh sampai nomor berapa tadi ya? 8. Sampai nomor 8. Bagus. Hmm, Lanjut. Pertahankan mentalmu Cima. Lanjut nomor 8. nomor 6, Kak. Oh iya, 6, Ya. sorry. Silakan. Ya, apa yang dimaksud dengan satuan baku menurut teks? Ini jawabanku langsung kan ya? Jawabanku yang C, satuan yang diterima secara umum dan terdefinisi dengan pasti nilainya. Ini kita bisa lihat di paragraf 1, 2, 3, 4, kalimat kedua. Satuan Oke. baku adalah satuan yang diterima secara umum dan terdefinisi dengan pasti nilainya. Maka itu yang C tadi juga sama, satuan diterima secara umum dan terdefinisi dengan pasti nilainya. Maka dari itu jawabanku yang C, nomor 6. Oke, ada yang Oke, salah? good job. Salah nggak ya? Aman kok. Sesuai teks banget tertulis. Silakan nomor 7. Nomor 7. Mengapa satuan non-baku seperti jengkal dan depat tidak dapat digunakan dalam komunikasi ilmiah? Menarik. Eh, saya mau baca opsi boleh ya? Yang A, karena satuan tersebut hanya digunakan oleh masyarakat tradisional. Hanya digunakan. Tidak ya, karena tadi ada di soal disebutin kalau ini toh. Nah, nih, pajang benda yang kalian ukur dengan jengkal belum tentu memberikan nilai yang berbeda jika diukur dengan jengkal guru. Jadi, nggak hanya digunakan oleh masyarakat tradisional gitu. Yang B, ini. Yang B, karena nilainya bervariasi antar individu dan tidak konsisten. Ini tuh tadi dibahas kalau mereka menggunakan satuan jengkal hasta depa yang bisa berbeda antara satu orang dengan orang lainnya.
panjang benda yang kalian ukur dengan jengkal tentu memberikan nilai yang berbeda jika diukur dengan jengkal guru. Untuk meja yang sama, mungkin kalian mendapatkan 10 jengkal sedangkan guru hanya mendapat 8 jengkal. Karena itulah, satuan depa tadi yang non-baku itu nggak bisa digunakan dalam komunikasi ilmiah karena ya jengkalnya orang ya beda-beda ya. Jadi nggak pasti nilainya. Makanya Oke. jawaban saya yang B gitu. Oke, kasih tahu dong kenapa C sampai S salah. Oke. Karena satuan tersebut tidak dapat diukur dengan alat modern. Jengkal depat tidak dapat diukur dengan alat modern. Jengkal dan depa. Jengkal itu kan alat tubuh ya? Ya nggak sih? Hmm, Maksudnya dari tubuh kita gitu, jengkal tangan. Jadi emang enggak ya yang kalau yang C. Terus alat modern diukur dengan alat modern. Enggak lah. Yang D ini karena satuan tersebut terlalu kecil untuk benda-benda besar. Terlalu kecil untuk benda-benda besar. Tidak, menurut saya karena mau kayak gimana intinya yang jengkal depa itu bukan nggak bisa ngukur bukan nggak bisa ngukur, tetap bisa ngukur, tapi hasil ukurannya pasti beda-beda. Misal dalam yang tadi dibilang eh untuk meja yang sama, mau mejanya yang kecil kah, mau mejanya besar kah, jengkalku sama jengkalnya Vea pasti bakal beda gitu. Misal kalau panjang jengkalku sama panjang jengkalnya Vea itu beda, hasilnya pasti beda juga. Makanya makanya itu nggak bisa digunakan dalam komunikasi ilmiah. Ada yang oke. salah kah? Terus yang terakhir, karena satuan tersebut sudah tergantikan oleh satuan meter. Depa, jangkal depa dan satuan meter enggak juga, enggak dibahas di soal juga. Ah, Sebenarnya ya, saya mau tanya kalau tentang yang kayak gini, misal misal nih secara logika atau secara fakta eh, dia fakta tapi nggak dibahas di soal, itu tetap bisa kita jadikan asumsi di soal literasi bahasa Indonesia gitu. Oke, gimana kalau dia fakta tapi nggak dibahas di teks ya, teks bacaan? Nah, sebenarnya Hmm, kalau nggak dibahas di teks bacaan, meskipun kita tahu itu fakta, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dan yang paling sering itu salah. Karena biasanya akan hmm, ada opsi yang tertulis di teks bacaan. Kemungkinan kedua bisa jadi benar ketika nggak ada lagi opsi yang sesuai dengan teks bacaan. Kayak gitu, biasanya gitu. Nah, kebetulan kalau yang ini, karena satuan tersebut sudah tergantikan oleh satuan meter, misal. Kok misal? Tertulis ya. Kalau yang ini, itu lebih tepatnya adalah dia tuh bukan udah digantiin sama satuan meter. Karena emang bukan cuma meter doang ya satuannya. Tapi mhm, emang ternyata ada nilai pengukuran yang bukan baru sih. Mana ya? Ada nilai pengukuran yang akhirnya hasilnya terjun. Akhirnya ada nilai pengukuran yang bisa digunain sama si peneliti gitu. Jadi bukan ini alasan kenapa dia nggak baku. Kecuali mungkin em, apa ya disebutnya? Ditanyainnya kenapa akhirnya nggak dipakai? Mungkin ini bisa jadi opsi, mungkin. Tapi kan kalau di sini pertanyaannya bukan tentang kenapa nggak dipakai kan, gitu. Jadi sesuai mhm, konteks pertanyaan juga. Dan sejauh ini aku ngerjain soal litin, aku belum pernah sih nemu yang, maksudnya nemu banyak ya. Ini soal yang sebenarnya ini opsinya fakta tapi bukan jawaban gitu. Belum pernah nemu yang sering keluar kayak gitu terus. Biasanya paling sering keluarnya adalah dia ini opsinya nggak sesuai konteks pertanyaan dan agak kita jadi terkecoh karena kita kira jawabannya itu karena itu fakta. Padahal yang ditanya bukan itu. Kayak misal, aku nanya kamu, Cima apa kabar? Terus kamu jawab namaku Cima. Jadi sebenarnya kan itu fakta bahwa nama kamu Cima, tapi kan yang aku tanya bukan nama kamu siapa gitu. Yang aku tanya kan kabar kamu. Seringnya sih gitu, mhm. kecohan di litin yang aku temuin. Kayak gitu. Oke, sih. Oke, Oke. aman nomor Terima 7. kasih. Aman, jawaban saya yang B, salah atau benar? Oke, jawabannya tepat sekali. Lanjut nomor 8. Nomor 8, dalam eksperimen fisika,
Seorang siswa mengukur tebal selembar kertas dan mendapatkan hasil 0,1 tanpa satuan. Hasil ini kemudian digunakan untuk menghitung volume kertas tersebut dengan rumus V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Iya nggak sih? P kali L kali T. Mengapa hasil perhitungan volume tersebut menjadi tidak valid secara kimia? Secara Fisika. fisika, sorry. Aman. Mhm. Terus ini baca ini langsung ke jawabanku atau saya baca per 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 ini A gitu. Boleh, jawabanmu, coba jawabanmu dulu. Jawabanku yang B, karena nilai 0,1 tidak memiliki satuan sehingga dimensi volumenya tidak konsisten. Seperti tadi di soal ini katanya dia ngukur tebal selembar kertas itu tanpa satuan. Jadi sama ini kan dari tadi kita udah ngebahas ya, kalau tanpa satuan itu berarti nggak konsisten gitu. Hasilnya berapa, bisa beda-beda tiap orang, bisa diterjemahin ya beda-beda lah tiap orang. Makanya itu volumenya, hasil volumenya juga pasti nggak konsisten, nggak pasti gitu. Makanya saya jawabannya yang B. Mm-mm. Nah, Oke. ada yang Boleh didiskusiin gak? iya. Maksudnya open discuss gak? Boleh sih, Coba-coba. tapi saya sedikit takut ya. Ih, no, please. Iya, iya, boleh, boleh. Please, Saya no, jawab kalau jangan saya bisa. takut. DWU Litin kalau takut naik, kayaknya nggak usah DWU lagi deh. Litin soalnya Nggak, bisa ketebak jawabannya. Yang seru itu adalah ketika orang nanya kenapa nggak ini jawabannya, wah itu sih langsung apa ya gitu. ya juga ya, kenapa ya? Oke, Ya, coba aku tanya. mau tanya tentang opsi Mhm. E. Kan tadi kamu jawabnya yang B kan, karena nilai 0,1 tidak memiliki satuan. Nah, yang E, karena siswa lupa mengonversi ke satuan SI, standar internasional ya kalau nggak salah. Kenapa tuh nggak SI. yang E? Karena Kenapa nilai nggak E aja 0,1. jawabannya? Kalau nggak lupa Bentar kan ya. jadinya valid. Mm. Semangat Cima. Iya, saya lagi mikir. Tunggu ya. Oke, tenang aja, masih banyak waktu. Viro typing. Parah sih ini 21. Kan Kayaknya intinya Dewi di Usmana sini, lagi. intinya yang D ini kayak asumsi nggak sih kalau siswanya lupa mengonversi ke satuan SI gitu. Nah, kalau di Oke. ini menurut saya dulu ya, kalau salah saya minta maaf. Ini betul minta maaf ya. Nomor Eh, 8. Iya, no, nggak apa-apa. no, please. No. No, tidak ada kata maaf didilitin DWU. Enggak. Enggak ada. Enggak bisa minta maaf. Oke, menurut Oke. keyakinan Cima, ini apa tadi? Kenapa enggak E? Ya, karena gini, soalnya di soal itu udah disebutin secara jelas kalau ini ngukur satu lembar kertas itu langsung gitu, nggak pakai satuan. Terus eh, yang 0,1 itu mereka gunakan untuk menghitung volume kertas gitu. Selembar tebalnya digunakan untuk menghitung volume kertas. Pertanyaannya, mengapa hasil perhitungan volume tersebut menjadi tidak valid secara fisika? Kan dia tanya, kenapa tidak valid secara fisika? Kenapa tidak valid secara fisika? Menurutku yang B ini lebih eh, penyebab utamanya tidak valid secara fisika karena dia nggak ada satuannya. Makanya menurut saya yang B ini lebih lebih benar lah daripada yang E karena yang E siswa lupa mengonversi ke satuan SI. Kayak ada yang saya mau bilang, tapi saya nggak tahu mau bilang ke kamu gimana. Kayak mau jelasin yang E ini salah. Iya, iya salah menurut saya pikir ini salah. Tapi
saya bingung pakai kata apa yang bagus gitu supaya orang paham juga. Siswa lupa mengonversi. Oke. Dia lupa mengonversi. Itu itu Gak perlu baku jelasin aku kalau seakan aku tuh emang emang temen sih, bukan seakan lagi. Seakan bukan lagi di WU. Emang lagi aku nanya aja ke kamu, aku VN tanya kamu. Cuma ini kenapa nggak kamu jelasin pakai biasa kamu aja, nggak perlu mikir harus aku paham dengan apa yang kamu sebut. karena saya mikirnya Gimana? masalah utamanya kenapa nggak valid. Bukan karena dia entah dia lupa kah, entah setelah pengukuran dia baru sadar buat mengonversi ke SIK. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya itu yang tadi udah dikasih tahu, hasil pengukurannya 0,1, terus dari hasil itu dibuat ngukur ke volume dan nanti hasil volumenya nggak stabil, maksudnya nggak konsisten. Itu kenapa? Menurut saya, kenapa? Karena dia dari awal emang nggak nyantumin satuan gitu. Itu yang bikin dia nggak valid secara fisika. Simpel itunya. Oke, that simple, Iya, keren. Iya that's emang itu simple. jawabannya. Karena tadi Cima pun udah sempet bilang, kayaknya yang lebih ke asumsi aja gak sih? Itu juga bisa jadi alasan. Gokil, gokil, Iya. keren, 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 keren. 4 nomor Mhm. langsung di 4 gak sih? 5 nomor, iya 4. 4 nomor Iya, langsung terima dibantai Cima. Cima, kasih. info dong, Cima mau kemana? Ah, adalah Kak, rahasia. Aminkan saja kemanapun yang saya mau. Oke, 2 orang. Berarti Cima dan Apel ya guys. 2 orang yang bilang Aduh, secret. Kapel juga. Emang? Kapel. Ya, kemarin Iya. Apel Apel adalah orang pertama yang bilang secret. Sekarang Iya, kamu orang secret. kedua yang bilang secret. Iya, Oke, secret. Doain aja di secret. kemanapun saya mau ya. Ya, terima kasih SNBP banyak atau ya. SNBT? Pastinya saya gap year dan SNBT, Kak. Saya nggak SNBP Oke, lagi. kita doain ya teman-teman, semoga Cima lolos SNBT pilihan 1 tahun ini 2026. Amin. Dan kita-kita juga yang mengaminkan lolos SNBT pilihan 1 tahun ini. Amin, amin. Amin. Oke, terima kasih banyak, Kak. Tolong Oke. ya. Oke, Cima. Cima, thank you so much ya. Nono kapok please. Nono kapok please. Thank you so much. Aku berharap next DWU hari Sabtu atau Minggu. Aku belum pasti DWU-nya hari apa. Kemungkinan Sabtu. Ketemu lagi, Cima. Thank you so much. Nono kapok please. Oke, next tadi ada siapa ya namanya, lupa. Jadi lupa saya. Tadi ada Edward mau naik. Jadi nggak Edward? Udah keluar kah Edwardnya? Oh, jadi. Eh, Edward katanya lagi ngerjain PM, Edward. Ya lagi ngerjain nih, nyambil jawab sekali habis itu ngerjain lagi. Gokil. Mentalnya keren banget. Tadi mau nomor berapa? 15 ya? 13 sampai 16 Ini. ya. Oke, silakan. Bentar baca teks dulu weh. Gokil. Silakan. Perhimpunan Indonesia atau PI awalnya bernama Indische Vereniging, itulah, merupakan organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda yang mengalami transformasi radikal pada tahun 1920-an. Di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh seperti Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir, organisasi yang semula hanya bersifat sosial budaya ini berubah menjadi garda depan pergerakan kemerdekaan. PI secara tegas merumuskan 3 asas perjuangan: kesatuan nasional, non-kooperasi, dan kemandirian. Asas non-kooperasi, yang berarti menolak segala bentuk kerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda, menjadi prinsip yang paling membedakan PI dari organisasi pergerakan lain pada masanya dan menunjukkan sikap politik yang tanpa kompromi. Untuk menyebarkan gagasan-gagasannya, PI aktif menggunakan majalah Hindia Putra sebagai corong propaganda. Melalui tulisan-tulisan tajam di majalah ini, mereka memperkenalkan konsep Indonesia sebagai sebuah identitas nasional yang merdeka, menggantikan istilah Hindia Belanda yang berkonotasi kolonial. Kegiatan politik
Mereka yang vokal membuat para pemimpin PI termasuk Hatta ditangkap dan diadili oleh pemerintah Belanda pada tahun 1927. Meskipun pengadilan akhirnya membebaskan mereka, peristiwa ini justru semakin mengangkat profil PI di panggung internasional dan menginspirasi pergerakan di tanah air. Warisan terbesar Perhimpunan Indonesia adalah peletakan dasar-dasar ideologi bagi kemerdekaan Indonesia. Asas-asas perjuangan yang mereka rumuskan diadopsi dan diperjuangkan lebih lanjut oleh partai-partai politik di Indonesia, seperti Partai Nasional Indonesia atau PNI yang didirikan oleh Soekarno. PI membuktikan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya dilakukan di dalam negeri, tetapi juga melalui diplomasi, propaganda, dan pembentukan ideologi yang solid dari luar negeri. Mereka berhasil mengubah wadah perkumpulan mahasiswa menjadi mesin politik yang efektif dalam menyemai benih-benih nasionalisme modern. Oke, nomor 13. Apa yang menjadi fokus utama pembahasan dalam paragraf kedua teks tersebut? Di sini aku jawab B. B. Strategi perjuangan PI dalam menyebarkan ide nasionalisme. Iya, karena dari awal dia sudah membahas kalau PI ini dia tuh punya asas-asas gitu, terus dia punya cara-cara dia kayak menyebarkan nasionalisme kayak pakai majalah gitu. Nah, itu tuh udah kayak mencakup keseluruhan teks. Keseluruhan teks paragraf 2 atau teks bacaan? Bejir. Bentar. Sejarah penerbitan. Benar sih, Besi. Sayang sekali bentar. jawabannya benar. Udah Bener, dijawab benar. Bentar. Nyesel jawab benar dulu. Tadi harusnya jangan dijawab. Iya, Oke, sudah. sayang sekali. Oke, lanjut. Saya. Lanjut. Ya, oke. Jawaban Anda benar. Oke. Gak usah Bener. sombong. Masih ada, gak usah sombong. Nomor 14. Manakah dari perjuangan berikut yang menjadi ciri khas paling radikal dari Perhimpunan Indonesia pada Susah masanya? jujur. Ini sih C sih, non kooperasi. Dari mana? Menurut aku C. Dari mana? Karena bisa dilihat di sini dari asas non kooperasi tuh. Nah, sampai situ. Dia tuh berarti menolak segala bentuk kerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda. Nah, itu tuh kayak konsep radikal tuh kan kayak dia menolak dengan keras kan. Sampai ke akar-akarnya. Nah, dari sini waduh, ada paket, sabar, gue mau ambil paket dulu. Oke, aman. Kacau. Ini kita sampai nomor berapa? Aku mau 17 sampai 20. Jujur, sebenarnya bisa lanjut, tapi udah habis sih, waktunya sudah habis sih. Kayaknya Nash. Lanjut di pertemuan minggu ya. Iya, harusnya sih Sabtu jam 10, tapi kayaknya aku mau bantu my friend dulu, my friend nikah. Jadi kayaknya minggu, reschedule ke minggu. Aman nggak? Kamu bisa join nggak minggu? Oke, Kak. Oke, aku tagih. 17.20 Nesha. Cima masih ada nggak sih, Cima? Cima nggak keluar kan? Your friend nikah, kakak enggak? Kacau. Kita kan mau kuliah dulu. Temenku ada Cima, mantap. Ya Cima, kita semua di sini juga masih belajar, Cima. Nggak ada yang tiba-tiba jadi bisa jago gitu. Temenku tuh udah lulus S1-nya, dia sarjana psikologi, udah lulus, udah kerja. Masih nggak apa-apa, guys. Apanya, Viro? Apanya nggak apa-apa, Viro? Viro apanya nggak apa-apa, Viro? Cima. Oh, Viro ini sama Cima bestie kental kah? Walah, enggak. Kenapa dia yang jawab nggak apa-apa? Aku baru kenal barusan. Wow.
Wow, keren. Jujur keren. Wow. Jadi punya teman baru. Apa sih? Udah nih, abang paketnya udah nih. Lanjut. Udah. Nggak usah sombong gitu. Lanjut, belum tentu benar ini Aku jawaban Anda. rendah hati kali. Aku jawabnya yang non kooperasi karena tadilah udah dijelasin. Asik. Tadilah udah dijelasin. Nah, ini Cima, mental Eh, orang tengil. Litin. Nah, biasanya yang tengil-tengil gini, litinnya nggak mungkin. Salah 10 tuh nggak mungkin. orang Maksimal. orang Dia orang gue salah bener 5. semua. Orang Tuh gue kan, bener Cima. semua. Lihat, Cima. Iya. Mentalnya lihat, Cima. Ini kayak gini, Cima. Anak litin tuh emang DWU-nya sepi. Soalnya semuanya sombong, Cima. Gak mungkin Ayo anak lanjut. DWU litin salah banyak. Ayo lanjut ini. Lanjut. 15. Dampak signifikan. Apa dampak signifikan dari peristiwa pengadilan para pemimpin PI di Belanda? Coba baca lagi. Biasa aja kali. Orang biasa aja. Ya, Signifikan dari gimana peristiwa teksnya gimana? pengadilan. Pengadilan ini paragraf 2 sampai berapa deh? Meskipun pengadilan akhirnya bebaskan mereka. Oh, ayo langsung ke ini, ke pilganya. Berarti di sini jawabannya D. Meningkatkan popularitas PI secara internasional. Ya, sekian. Sekian. Salah. Sekian. Lanjut. Tunggu. Aku mau protes. Sombong banget, tengil. Ih, Eh, enggak ada. nanya Aman, doang, aman. Pak. Berdasarkan keseluruhan teks, apa warisan fundamental Perhimpunan Indonesia bagi Pergerakan Nasional? Coba baca lagi deh. Oke. Warisan terbesar. Peletakan dasar-dasar. Oh, iya. Ya. Coba lihat lagi. Eh, Sampai dia kalau sampai salah bawah malu dong, nih cuma. sampai E. Lah, katanya kalau salah nggak apa-apa. Ini malu. Wah, jujur sih. Kalau giliran aku standar ganda gitu ya. Oke. Enggak kok. Enggak, kamu mah apa sih yang enggak buat kamu, Edward? Ya, gimana nih? Anjay. Aku jawabannya yang ntar baca sih. Wah, yang C. Udah. Encem. Coba Pembentukan jelasin ideologi. kenapa yang lainnya enggak, kita nggak boleh ngomong coba, harus ngomong tolong. Tolong dong Edward jelasin kenapa A, B, D, E-nya salah. A, B, D, E-nya salah. A. Keberhasilannya dalam memaksa pemerintah Belanda untuk memberikan kemerdekaan. Coba baca teks lagi. Kebanyakan baca teks ya? Sorry ya. Enggak apa-apa. Santai. Mana? Ntar. Menyebarkan gagasan. Kegiatan politik vokal. Geser lagi ke bawah. Gak dijelasin sih. Ini dia bantu ngemerdekain. Gak terlalu dimention lah. Makanya yang A tuh salah. Oke. Lanjut. Perannya sebagai satu-satunya nih overclaim karena bukan dia satu-satunya. Asik. Lanjut. Kemampuannya untuk memenangkan setiap konfrontasi hukum. Enggak juga ya, pemimpinnya ditangkap, Jay. Gak menang-menang amat. Oke. Pengaruhnya dalam mengubah majalah ini bagian dari C sih. C itu udah merangkum apa yang disebutkan oleh E.
Oke, good job Edward. Lagi-lagi Edward betul semua. Oke. Salah Izin. pencet. Izin. Edward ini emang jago ya guys. Kita doain orang jago Amin, ini. amin jago, amin jago. Orang jago ini sejago kita semua gitu. Apa gimana? Amin, amin. Orang jago ini sejago kita semua. Berarti gua nggak jago dong. Iya. Loh, asumsi kamu itu mah. Aku nggak bilang gitu. Iya deh. Iya kan? Apa nih? Iya, iya. Bahas sampai UTBK. Jangan-jangan aduh. Kenapa jadi gitu dah? Oke, thank you Edward udah join. Kita doain ya guys, Yo, semoga Edward sesuai dengan foto Discordnya ini. Kucing amin. miaunya berkumisnya tebal sekali. Rakun deh bukan miau ini. Miaunya Amin, amin. miaunya mau ke UGM, jadi kita doain Edward juga lolos UGM tahun ini pilihan 1 Amin, SNBTN. amin, amin. Amin. Dan kita juga yang Amin, amin. aminin 20 orang. Doanya 20 orang spesifik kan, 20 orang lebih spesifik gitu. Mm-mm. Tuhan pasti Oke, mendengarkan oke, oke. doa-doa kita, teman-teman. Ya udah turun Yo. Edward. Iya, iya mau turun ini, sabar. Bercanda ya guys, bercanda ya guys. Nggak akan digituin kok kalau kalian. Kalau lagi nggak iseng aja akunya. Oke, thank you teman-teman. Udah 14.29 tepat waktu. Berarti gua doang yang digituin. Enggak, maksudnya kalau lagi iseng ya begitu, kalau lagi nggak iseng nggak begitu, tenang aja. Oke, fine kan? Ngambek dia. Tidak aman. Kacau ini, Viro kacau ini. Enggak guys. Cukru kok kayak ini ya, kayak main lomba Agustusan. Oke, udah gitu aja pembahasannya, Mas. Tunggu, kita kan mau closing nih, kita mau closing. Tapi Mas Asyari boleh stop record. Thank you so much teman-teman. Boleh nggak aku minta tolong say thank you juga kepada Mas Asyari yang udah nge-record DWU kali ini. Please say thank you. Makasih. Orang-orang turun sendiri, si Edward malah disuruh turun. Ya Allah, ya Allah. Bukan say thank you kayak gitu, Saram. Dia malah nyuruh orang say thank you. Say thank you. Thanks Mas Asyari. Max, oh my god Max. Udah lama aku nggak lihat kamu naik Max. Oh my god Max. Max first Stephen. Ketiduran anjir ya, kacau. Tiduran. Oke, seperti biasa guys, close singannya. Makasih Mas Asyari. Kayaknya orangnya yang kagak ada nih orang. Kayak Mas Asyarinya nggak ada nih. Soalnya kalau nyetel YouTube nanti Mas Asyarinya harus nge-stop record, nge-cut record. Kasian. Ya udah, berarti nggak usah setel YouTube. Tadi mau nyetel lagu Thank You Sudah Bertahan. Opening di hari Sabtu. Asik. Apa nggak apa-apa ya, kita kerjain aja Mas Asyarinya ya? Janganlah, kasihan. Udah nge-recordin dikerjain lagi. Ya nggak jadi, berarti kita nggak jadi setel. Oke guys, gitu aja pembahasan buat kasihan. Iya kan, Mas Asyari udah sebaik itu saya isengin kan, kasihan. Thank you buat pembahasan hari ini, happy banget, gila. Bayangin loh, udah 16 soal loh, 16 loh, setengahnya loh gitu. Kayak, wah berarti minggu kita ketemu lagi ngebahas setengahnya. 17-20 bakal dijawab sama Nesha, sisanya teman-teman ayo jawab. Kemungkinan tuh hari Sabtu jam 10, tapi kalau ternyata aku emang harus bantu temanku, nggak bantu sih, ya bantu sih hitungannya. Berarti hari Minggu, ketemu laginya hari Minggu gitu. Dan teman-teman, aku yaping dikit nih, closing ya. Jam 14.32, mungkin 14.35 lah kita end. Teman-teman, selain aku mau say thanks dan aku mau bilang kalau aku juga mendoakan teman-teman lolos tahun ini, aku mau bilang kalau selamat, kalian udah bertahan sampai ke bulan Februari. Sebentar lagi teman-teman bakal jadi mahasiswa baru tahun ini, tolong percaya itu. Dan tolong juga pertahanin konsistensi belajar. Ayo buktiin kita tuh lolos tahun ini gitu. Buat teman-teman yang gap, kacau, akhirnya gap itu tahun ini. Ayo semangat guys, teman-teman yang lagi capek banget nih, kayaknya lagi capek banget, lagi nggak pengen belajar. Kalau ada Dewe Ulitin join aja, soalnya kagak ada tuh Dewe Ulitin belajar tuh, kagak ada gitu. Tapi jauh lebih disaranin sih join DWU lain yang lebih bermanfaat dan berfaedah.
Litin mah ya ngelatih petantang-petenteng aja kita mah. Sebenarnya rasanya gedebak-gedebuk banget. Amin. Iya, tapi seru gak sih? Baru lagi nih. Lah iya juga ya. Baru dia mungkin dari masa depan, kita nggak tahu Saram. Udah gitu aja. Thank you so much teman-teman. Aku nggak nyangka sih 21 orang lo bertahan. Real 21. Tadi join ada sempet naik-naik. Terus endingnya 21. Jadi real yang 21 orang ini bertahan parah banget. Teman-teman yang udah mau keluar boleh, tapi yang masih di sini aku mau tanya apakah ada evaluasi buat DWU hari ini biar nextnya kita jauh lebih baik. Gimana aman kah aman aja ini aja, jangan jahat, gak pernah jahat, jangan bikin orang trauma. Ini beneran kak, kalian trauma ya? Apel, emang kamu trauma Pel? Kamu trauma nggak Pel? Emang trauma ya? Asli gitu trauma kan, kita kan tim petatang petenteng. Lebih kerat di kelas Kamala, izin tuh kan, lebih kerat di kelas Kamala cuy, udah lebih kerat lagi, udah keras banget dah itu. Asli Kamala tuh kayak beuh, jujur orang geter, iya kan. Jujur aku bahkan tadi mau pakai ininya Kamala background, tapi aku nggak tahu cara pakai background di sini gimana. Alter mentality, iya kan. Wah asli nggak ada sih, kok Dewe Ulitin nggak ada apa-apanya sih sama kelas Kamala sih. Oke berarti aman lah ya. Nanti aku kurangin ya jahatnya, aku kurangin, tenang, aku kurangin. Oke, thank you so much atas sarannya teman-teman. Tadi sih menyetel musik biar kayak pulangnya sedih-sedih. Hari ini soalnya oh ada DWU ya sama PU ya. Tadi aku kira kosong hari ini. Yaudah gitu aja teman-teman. Thank you so much ya. Semangat buat belajar lagi. Silahkan belajar yang bagus biar UTBK-nya dapet rata-rata 800. Asik. Bye-bye. Makasih. Makasih juga. Makasih banyak udah join. Makasih banyak serius. Makasih banyak. Thanks Max juga, Apel, Saram, Edward, Nessa, Viro. Aku sampai apal sama Viro loh, meskipun namanya cuma Y. Rambutan, thank you. Dinda, oh my god. Dan kalian yang jarang komen, jujur aku sering lihat nama soalnya di sini. Jadi aku ingat. Ruven juga, Muti. Oh kacau nih, thank you so much. Makasih banyak 5 rius. Lebih banyak dari aku dia. Asik diingat. Iya, inget dong. Aku selalu mencoba mengingat nama dan PTN impian. Tapi hari ini gak ada top score berarti. Doain gue potong rambut, takut jelek. Gak, potongan rambut Edward bagus, jadi nanti fotonya bagus. Min. Ini DWU apaan ngomongin potongan rambut, kacau banget sih. Oke. Lah Max ngajarin ngetik. Kita menunggu Max ngetik, habis baru kita end. Paper bagus tuh. Nah itu. Paper model apa lagi? Siapa tahu tapi itu idenya bagus. Jangan digunakan. Muti, thank you Muti. Wolfcat rencananya. Wolfcat bukannya buat cewek, kan cowok juga. Udah itu obrolan mereka berdua aja udah guys. Thank you ya teman-teman. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok bisa? Oke, aku izin end ya teman-teman. Oke. Bye.